Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Azahra dengan NIM 200902500005 kelas A dari program studi Pendidikan Akuntansi. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas strategi pembelajaran, yaitu menjelaskan pembelajaran mengenai neraca. Baik, ada 5 pokok pembahasan, yaitu pengertian neraca, manfaat neraca, unsur-unsur neraca, dan contoh-contoh laporan jasa, contoh bentuk neraca perusahaan jasa, dan membuat neraca. Baik, pada pembahasan pertama yaitu pengertian neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat oleh entitas bisnis atau perusahaan karena menjadi panduan dalam memutuskan keputusan bisnis. Selanjutnya yaitu manfaat neraca. Neraca mempunyai 3 manfaat, yaitu berguna sebagai alat untuk analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Kedua, berguna sebagai alat untuk analisis likuiditas suatu entitas bisnis sehingga diketahui kemampuan suatu perusahaan untuk melakukan kewajibannya dengan harta likuid. Dan yang ketiga, berguna sebagai alat untuk analisis kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek sebelum jatuh tempo. Baik, selanjutnya unsur-unsur neraca. Unsur-unsur neraca ada 3, yaitu aktiva atau aset, yang kedua pasiva atau liability, yang ketiga modal atau equity. Yang dimaksud dengan aktiva adalah kekayaan yang dimiliki entitas bisnis, bisa berupa kas, piutang, tanah, mesin, dan sebagainya. Jenis-jenis harta dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Yang kedua ada pasiva. Pasiva atau liabilitas adalah kewajiban perusahaan pada pihak lain yang harus dibayar dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Liabilitas dapat dibagi menjadi 2, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dan yang ketiga ada modal atau equity. Modal atau ekuitas adalah uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan pekerjaan. Ekuitas merupakan selisih aset dikurangi dengan liabilitas, sehingga seringkali disebut sebagai aset bersih. Aset atau aktiva ada 2, yaitu aktiva lancar, yang dimana merupakan jenis aktiva yang memiliki umur kegunaan jangka pendek, di mana proses pencairannya kurang dari atau maksimal 1 tahun. Dan yang kedua ada aktiva tetap, di mana aktiva tetap adalah aset yang umur kegunaannya untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang, lebih dari 1 tahun. Aset ini umumnya digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan. Selanjutnya pasiva atau liabilitas. Terbagi menjadi 2, yaitu utang jangka pendek, di mana merupakan utang yang harus segera dilunasi dengan tenggat waktu paling lambat adalah 1 tahun. Dan yang kedua utang jangka panjang, yang dimana utang jangka panjang adalah semua utang yang pembayarannya itu relatif lama, seperti utang obligasi, utang hipotek, dan lain sebagainya.
Nah, berikutnya ada contoh-contoh bentuk neraca perusahaan jasa. Memiliki dua bentuk, ya. Yang pertama bentuk skontro atau rekening. Laporan neraca bentuk skontro menyajikan rekening dalam dua sisi. Pada sisi kanan adalah komponen pasifa, yaitu modal dan kewajiban, sedangkan sisi kiri adalah aktiva, yaitu semua akun dengan klasifikasi aktiva. Berikut contohnya. Nah, selanjutnya yang kedua bentuk stafel atau laporan. Neraca bentuk stafel dibuat secara berurutan mulai dari aktiva, pasifa, dan modal. Contohnya sebagai berikut. Nah, berikut contoh membuat neraca. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu laporan neraca merupakan sebuah laporan yang erat kaitannya dengan keuangan, sehingga dalam proses pengolahan, pembuatan, serta pembacaannya haruslah lengkap dan detail sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan atau hal lainnya yang dapat menyebabkan kesalahan saat pembacaan. Baik, itu saja materi singkat yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.